Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Igede Mustara Arga Kusuma, Niputu Foli Sintiari, dan Nikadek Yogi Anggara Saputra. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia, konsep kompensasi, insentif, dan benefit bagi pegawai. Topik pembahasan yang pertama, teori atau konsep kompensasi, insentif, dan benefit bagi pegawai. Yang kedua, fenomena atau isu terkait kompensasi, insentif, dan benefit bagi pegawai. Yang ketiga, tujuan makalah. Yang keempat, gambaran umum The Westin Resort and Spa Ubud. Yang kelima, diskusi best practice. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Teori atau konsep kompensasi, insentif, dan benefit bagi pegawai. Faktor perencanaan kompensasi, insentif, dan benefit bagi pegawai. Kompensasi. Kompensasi menurut Asibuan, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Tujuan dan asas kompensasi. Menurut Asibuan, tujuan pemberian kompensasi antara lain adalah 1. Ikatan kerjasama. 2. Kepuasan kerja. 3. Pengadaan efektif. 4. Motivasi. 5. Stabilitas karyawan. Bentuk-bentuk kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah suatu balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan karena telah memberikan prestasinya demi kepentingan perusahaan. Kompensasi ini diberikan karena berkaitan secara langsung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Contohnya, upah atau gaji, insentif atau bonus, tunjangan jabatan. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung adalah pemberian kompensasi kepada karyawan sebagai tambahan yang didasarkan kepada kebijakan pimpinan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tentu kompensasi ini tidak secara langsung berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Contoh, tunjangan hari raya, tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan, dan lainnya. Insentif. Menurut Asibuan, mengemukakan bahwa insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang berprestasi di atas prestasi standar. Insentif ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam memberikan kompensasi. Tujuan pemberian insentif bagi perusahaan yaitu A. Mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan cakap agar loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan. Yang B. Mempertahankan dan meningkatkan moral kerja pegawai yang ditujukan akan menurunnya tingkat perputaran tenaga kerja dan absensi. C. Meningkatkan produktivitas perusahaan yang berarti hasil produksi bertambah untuk setiap unit persatuan waktu dan penjualan yang meningkat bagi pegawai. A. Meningkatkan standar kehidupan dengan diterimanya pembayaran di luar gaji pokok. B. Meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga mendorong mereka untuk berprestasi lebih baik. Jenis-jenis insentif. Yang pertama, price reward. Yang kedua, bonus. 3, komisi. 4, insentif bagi eksekutif. Kelima, kurva kematangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemberian insentif yaitu tingkat upah dan gaji yang berlaku. 2, tuntutan serikat kerja. 3, produktivitas. 4, kebijakan organisasi. 5, peraturan perundang-undangan. Benefit. Benefit adalah bentuk perhatian perusahaan selain kompensasi yang diberikan atau disediakan perusahaan sebagai upaya untuk memelihara tenaga kerja tersebut agar tetap dapat memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan sekaligus menjawab apa yang menjadi kebutuhan tenaga kerja. Benefit dapat berupa cuti bergaji, asuransi kesehatan, dan kecelakaan kerja. Poliklinik gratis bagi pihak keluarga tenaga kerja.
Tujuan pemberian benefit. Yang pertama, untuk menjalin ikatan kerjasama antara perusahaan dengan karyawan. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada karyawan. Ketiga, memotivasi karyawan dalam bekerja. Yang keempat, untuk mencapai disiplin kerja bagi karyawan. Metode penentuan kompensasi, keadilan eksternal dan internal. Keadilan internal merupakan suatu kriteria keadilan dari kompensasi yang diterima karyawan dari pekerjaan dikaitkan dengan nilai internal masing-masing pekerjaan. Keadilan internal juga mengidentifikasikan bahwa posisi yang lebih disukai atau karyawan dengan kualifikasi lebih tinggi dalam perusahaan harus diberi kompensasi yang lebih tinggi pula. Keadilan eksternal. Keadilan eksternal atau sering disebut daya saing eksternal merupakan posisi kompensasi yang diberikan oleh suatu organisasi terhadap seseorang karyawan dibandingkan dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan pesaing, tentunya untuk seseorang karyawan dengan suatu pekerjaan yang bernilai sama. Masalah dalam menentukan kompensasi. Ada beberapa masalah dalam penentuan kompensasi sebagai berikut: pendidikan, tanggungan, dan pengalaman kerja. 2. Serikat buruh, organisasi karyawan. 3. Pemerintah dan undang-undang dan kepres. Keempat, keadaan ekonomi atau biaya hidup. Kelima, produktivitas kerja karyawan. Yang keenam, posisi jabatan karyawan. Yang ketujuh, kondisi-kondisi pekerjaan. Program insentif individu dan kelompok. Insentif individu. Insentif individu adalah bentuk bayaran insentif paling tua dan paling populer. Dalam jenis program ini, standar kinerja individu ditetapkan dan dikombinasikan sebelumnya. Dan penghargaan didasarkan pada output individu. Salah satu contoh penerapan insentif individu adalah program Employee of the Month atau pemilihan individu berprestasi di kantor atau perusahaan pada setiap bulan. Salah satu karyawan dipilih berdasarkan kinerja untuk dinobatkan sebagai pekerja terbaik selama 1 bulan. Insentif kelompok. Insentif kelompok adalah pemberian insentif yang diberikan kepada pegawai dengan sistem kelompok atau grup. Biasanya perusahaan membaginya kepada kelompok proyek atau divisi. Perusahaan memberi imbalan bonus pada kelompok-kelompok divisi. Dalam hal ini, sebagai contoh, divisi penjualan biasanya diberikan target kelompok. Jika melebihi target penjualan, maka kelompok akan mendapatkan bonus sebagai apresiasi. Bentuk lain misalnya, kini banyak perusahaan yang mengadakan liburan bersama karyawan setiap periode waktu tertentu. Employee benefit. Untuk materi ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Yogi Anggara. Untuk waktu dipersilakan. Terima kasih Mustara atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan employee benefit. Employee benefit menurut Hasibuan tahun 2007 halaman 118 bahwa tunjangan karyawan atau employee benefit adalah pembayaran dan jasa-jasa melindungi dan melengkapi gaji pokok dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan. Tujuan utama dari tunjangan karyawan adalah membuat karyawan mengabdikan hidupnya pada organisasi dalam jangka panjang. Jenis-jenis benefit untuk karyawan yaitu makan siang, medis, dan benefit waktu. Ada beberapa manfaat yang dihasilkan dalam program employee benefit bagi perusahaan, antara lain meningkatkan produktivitas, menekan angka employee turnover, naikkan tingkat retensi, dan menjaga reputasi. Selanjutnya, fenomena masalah atau isu. Pada saat ini, wabah COVID-19 ini bukan hanya sekedar penyakit yang mempengaruhi kesehatan, namun juga dampak secara ekonomi. Salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi ini adalah sektor pariwisata, khususnya perhotelan. Akibat hal tersebut, banyak karyawan dirumahkan sementara, bahkan ada juga karyawan yang diberhentikan masa kerjanya, atau pemutusan hubungan kerja atau PHK, karena tidak sanggup meneruskan produktivitas usaha. Dalam hal ini, pemberian kompensasi sangatlah berpengaruh karena kompensasi merupakan sumber pendapatan dan penerimaan selain gaji pokok ada yang diperoleh oleh setiap karyawan. Bukan hanya itu, kompensasi juga berperan penting dalam pemutusan hubungan
kerja atau PHK karena menjamin karyawan yang telah diberhentikan. Namun karena adanya COVID-19 ini, pemberian kompensasi perusahaan mengalami keterlambatan. Dengan adanya observasi benchmarking ke industri, mata kuliah manajemen sumber daya diharapkan dapat mengetahui bagaimana cara The Westin Resort dan Spa Ubud memberikan kompensasi kepada karyawan pada saat pandemi COVID-19 dan mengidentifikasi mengenai kompensasi, insentif, dan juga benefit bagi pegawai secara lebih mendalam. Tujuan makalah berdasarkan fenomena masalah di atas, adapun tujuan dari penulisan makalah ini, yaitu mengetahui faktor perencanaan kompensasi, insentif, dan benefit bagi pegawai sesudah pandemi di The Westin Resort dan Spa Ubud. Selanjutnya, gambaran umum hotel. The Westin Resort dan Spa Ubud Bali merupakan salah satu hotel yang berdiri di bawah naungan PT Bina Buana Sarana. The Westin Resort dan Spa Ubud Bali merupakan salah satu hotel bintang 5 dibuka untuk pertama kali pada 29 Desember tahun 2019. The Westin Resort dan Spa Ubud Bali memiliki 120 kamar suite dan villa yang masing-masing dilengkapi dengan The Heavenly Bed dan Heavenly Bath yang memberikan rasa relaksasi sepenuhnya. Sebagai tambahan, terdapat 20 villa bagi tamu dan keluarga yang menginginkan privasi lebih dengan pemandangan utama menghadap ke seluruh resort. Pilar of the Westin Resort dan Spa Ubud Bali. The Westin Resort dan Spa Ubud Bali memiliki 6 pillars of wellness yang merupakan dasar dari Westin Brand Program yang berfungsi sebagai dasar untuk menciptakan kegiatan ataupun produk memberikan kepuasan pada tamu yang menginap. 6 pillars of wellness diantaranya eat well, move well, sleep well, play well, work well, and feel well. The Westin Resort dan Spa Ubud memiliki visi menjadikan hotel memberikan kenangan yang dapat menginspirasi orang atau tamu yang menginap sesuai dengan versi mereka masing-masing. Karena semua orang memiliki kenangan berbeda yang ingin disimpan. Lokasi The Westin Resort dan Spa Ubud Bali. The Westin Resort dan Spa Ubud Bali berlokasi di Ubud, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dan dekat dengan salah satu objek wisata yang terkenal di Bali, yaitu Monkey Forest. Jarak hotel ini dari bandara sekitar 32 km, dengan tempuh waktu kurang lebih 1 jam. The Westin Resort dan Spa Ubud Bali memiliki letak yang strategis dan menawarkan pemandangan hutan dan sungai. Fasilitas The Westin Resort Ubud dan Bali. Yang pertama, memiliki 3 restoran, yaitu Tabia Restoran, Taltris Restoran, Lounge atau Lobby Bar. Relaxation dan Recreation, Heavenly Spa by Westin, Fitness Center, Westin Family atau Kids Club, 24 Hours Clinic in-house, Service Express, Laundry Service, dan Resort Activity. Event dan venue, yang pertama ada Cakra Prana Meeting Room dan Yoga Pavilion. Baik, di sini merupakan struktur organisasi dari Human Resource. Yang pertama ada General Manager, Director of Human Resource, HRD, Learning of Development Manager atau Executive HR Manager. Yang terakhir ada HR Coordinator. Di sini Director of Human Resource bertanggung jawab atas segala prosedur yang terkait dengan sumber daya manusia dan pengawasan pada proses rekrutmen setiap bagian, termasuk juga pembuatan dan penempatan iklan peluang kerja. Selain itu, Director of Human Resource juga mengatur sistem reward atau penghargaan peraturan
serta bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi para karyawan. Selanjutnya, Learning and Development Manager memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan koordinasi ke departemen lain untuk mengumpulkan rencana permintaan karyawan setiap tahun dan membuat status data karyawan dan turnover setiap bulan dari masing-masing divisi dan membuat laporan rekapitulasi mutasi, promosi, dan status karyawan atau tambahan anak, menikah, atau berhenti. Yang terakhir ada HR Koordinator, memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi karyawan untuk memastikan bahwa karyawan di perusahaan tersebut telah sesuai dengan standar kompetensi dan deskripsi jabatan yang ditentukan perusahaan. Selanjutnya, diskusi best practice akan dijelaskan oleh Voli Sintiari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang diskusi best practice. Best practice atau yang disebut juga praktik baik adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik tentang keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas profesinya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara best practice pada tanggal 18 Maret 2022, dengan topik yang kami dapatkan, yaitu faktor perencanaan kompensasi, insentif, dan benefit bagi pegawai, metode penentuan kompensasi, yaitu keadilan internal dan eksternal, masalah dalam penentuan kompensasi, program insentif individu dan kelompok, dan employee benefit. Dengan cara melakukan observasi dan wawancara benchmarking ke industri, tepatnya di The Westin Resort and Spa Ubud, Bali. Berikut merupakan hasil wawancara mengenai topik kami tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana faktor perencanaan kompensasi, insentif, dan benefit bagi pegawai di The Westin Resort and Spa Ubud, Bali. Faktor perencanaan kompensasi, insentif, dan benefit bagi pegawai di The Westin Resort and Spa Ubud diberikan dengan beberapa acuan seperti pendidikan, tanggungan, pengalaman kerja, dan juga pada peraturan pemerintah, peraturan undang-undang, dan kepres atau keputusan presiden, yaitu menetapkan besarnya batas upah minimum untuk menjaga kesejahteraan para pekerja yang disesuaikan dengan SOP yang sudah dibuat hotel ini. Bagaimana cara menentukan kompensasi terhadap karyawan di The Westin Resort and Spa Ubud, Bali? Cara menentukan kompensasi di The Westin Resort and Spa Ubud, Bali sesuai dengan salary scale. Salary scale itu sendiri adalah susunan upah dari yang terendah hingga tertinggi. Saat membuat salary scale terdapat 10 kolom minimum dan maksimum. Umumnya di sebuah hotel ada 10 tingkatan, yaitu yang pertama, level pertama, kedua, dan ketiga umumnya ke pegawai biasa. Level pertama seperti public area, steward, dan gardener. Level kedua seperti front desk dan waiter. Level ketiga, waiter dan reservation agent. Level keempat seperti supervisor. Level kelima, asisten manager. Level keenam, manager. Level ketujuh, departemen head. Level 8, sarjana eskom, yang level 9, asisten general manager, dan yang terakhir level 10, yaitu general manager. Di saat membuat gaji, kita tahu berapa harus memberikan gaji sesuai dengan kinerja yang diberikan. Menentukan budget juga sangat penting dalam menentukan kompensasi. Faktor utama membuat budget yaitu kemampuan hotel untuk membayar setiap karyawan. Yang kedua, komparasi dengan kompetitor agar kita tidak memberikan gaji yang lebih tinggi dan gaji yang lebih rendah. Jika gaji lebih tinggi memang bagus untuk karyawan, tetapi hotel belum tentu bisa membayarnya, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Selanjutnya, apa masalah yang sering terjadi dalam menentukan kompensasi kepada karyawan di The Westin Resort and Spa Ubud, Bali? Masalahnya biasanya muncul pada saat interview, yaitu menunggu gaji. Misalnya, ada karyawan yang ingin melamar di Hotel A sebagai front desk yang berlokasi di
Gianyar. Kemudian karyawan yang interview tersebut meminta gaji sesuai dengan UMK hotel yang berada di Badung. Tentu saja itu tidak bisa karena kita harus tahu market terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa menentukan gaji dan kompensasi untuk karyawan sesuai dengan budget dan UMK dari suatu kabupaten tersebut. Itu berlaku juga untuk karyawan baru atau fresh graduate, yaitu level 1. Tentu saja kompensasi yang diberikan berbeda dengan karyawan yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Contohnya, misalnya UMK di Gianyar sekarang yaitu 2.656.000. Jika saya atau fresh graduate meminta gaji yaitu 2.700.000, itu masih normal untuk ukuran fresh graduate. Berbeda halnya dengan karyawan yang sudah memiliki pengalaman di atas 3 tahun atau sudah level 3, bisa menaikkan tawaran gaji lebih tinggi dari itu. Selanjutnya, apa insentif yang diberikan kepada individu dan kelompok di The Westin Resort and Spa Ubud, Bali? Yang pertama, insentif individu. Insentif individu diberikan oleh karyawan jika karyawan melakukan pekerjaan melebihi dari yang seharusnya dikerjakan. Yang mana di The Westin Resort and Spa Ubud, Bali akan diberikan sistem apresiasi berupa poin yang disebut dengan Gold Star, di mana poin tersebut bisa ditukarkan dengan uang tunai. Per Gold Star-nya dihargai sebesar Rp10.000. Insentif ini berlaku untuk semua departemen yang ada di The Westin Resort and Spa Bali Ubud, termasuk juga anak training, daily worker, dan outsourcing. Yang B, yaitu insentif kelompok. Untuk insentif kelompok ada, tapi jarang. Contohnya, biasanya jika tamu melakukan treatment spa, yang seharusnya tamu tersebut membayar Rp80.000, namun tamu tersebut malah membayarkan Rp100.000, dan tamu tersebut tidak meminta kembalian, maka kembalian Rp20.000 tersebut akan disimpan untuk insentif karyawan departemen spa tersebut. Selanjutnya, apa benefit yang diberikan oleh The Westin Resort Bali Ubud kepada karyawan? Yang pertama, diberikan cuti. Berdasarkan Peraturan Cipta Kerja Nomor 35 Tahun 2021, diberitahu bahwa cuti minimal 12 hari selama setahun. Setelah melaksanakan kerja selama setahun, jadi saat mereka melakukan pekerjaan tersebut selama setahun, mereka baru akan diberikan cuti minimal 12 hari di tahun berikutnya. Yang kedua, diberikan National Security Insurance atau BPJS. Yang ketiga, diberikan Additional Insurance atau asuransi pensiun. Biasanya sebulan dipotong gaji sekian persen untuk asuransi pensiunnya dan sisanya dibayarkan oleh perusahaan. Yang keempat, mendapatkan uniform dan dicuci oleh hotel. Yang kelima, mendapatkan loker sendiri. Selanjutnya, kesimpulan. Kompensasi, insentif, dan benefit karyawan adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja pegawai pada perusahaan atau organisasi. Kompensasi ini biasanya berupa fisik atau non-fisik. Harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan kepada perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja. Kompensasi ini sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Sebuah perusahaan tentu saja mempunyai SOP-nya tersendiri untuk menentukan jumlah kompensasi, insentif, dan benefit yang akan diberikan oleh karyawannya, yang tetap mengacu pada peraturan pemerintah dan undang-undang itu sendiri. Selanjutnya, saran. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sekarang sudah mulai mereda dan para karyawan yang sebelumnya telah diberhentikan, sekarang sudah mulai bekerja kembali ke perusahaan atau ke hotel tersebut. Oleh karena itu, kami mengharapkan di The Westin Resort and Spa Bali meninjau kembali program pemberian kompensasi, insentif, dan benefit bagi karyawan agar dapat berjalan seperti semula yang akan dapat berpengaruh kepada kinerja karyawan sehingga bisa meningkatkan hasil kerja karyawan di The Westin Resort and Spa Bali Ubud. Selanjutnya, waktu akan diberikan kembali kepada Mustara. Terima kasih. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti.
Om Santi Santi Santi. Oke.